Trouble. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tadi Ibu share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat kembali materinya, Bapak Ibu anak-anak? Sudah, Ibu. Bu. Ya, tadi sampai di objek pajak penghasilan ya. Ibu ulangi takutnya tadi karena Ibu terputus gitu kan. Ibu ulangi terkait objek pajak penghasilan. Ini ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, ada hadiah dan undian, ada laba usaha serta keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ini biasanya apabila Bapak Ibu anak-anak melakukan eh, penjualan pengalihan harta atau pembelian dalam artian entah rumah, apartemen dan sebagainya. Apabila nanti itu ada keuntungannya, maka atas keuntungan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, beban atau bunga pajak premium, diskonto, jaminan pengembalian utang, ada juga dividen ini dalam bentuk dan nama apapun, royalti, sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini tadi Ibu udah jelaskan, ini terkait mungkin sewa kursi, tenda, sewa kendaraan, itu merupakan objek pajak penghasilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, serta selisih lebih penilaian kembali aktiva. Nah, ini seperti apa selisih kembali penilaian aktiva? Di di saat sekarang ini ada yang namanya revaluasi aktiva atau penilaian kembali aktiva, di mana apabila Bapak Ibu atau perusahaan melakukan revaluasi aktiva dan atas revaluasi tersebut ada selisih lebih, maka atas selisih lebih itu merupakan objek pajak penghasilan. Termasuk premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, serta imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta surplus Bank Indonesia. Ini juga merupakan objek pajak penghasilan. Selain yang tadi Ibu sampaikan untuk objek pajak penghasilan, ini ada yang bersifat final. Yang bersifat final ini apa saja, Bu? Tabungan deposito. Apabila Bapak Ibu atau anak-anak mempunyai tabungan, deposito, obligasi, bunga diskonto, surat berharga, itu atas pendapatan jasa giro atau bunganya, itu bersifat final, 20% ya. Penghasilan berupa hadiah undian, termasuk hadiah undian juga. Hadiah undian itu pajak penghasilannya bersifat final. Ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal perusahaan pasangan modal Ventura. Ada penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Tadi penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan ini merupakan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 dan ini bersifat final. Usaha jasa konstruksi dan real estate serta persewaan tanah dan bangunan. Jasa real estate, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan ini bersifat final. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang bukan objek pajak apa saja? Nah, boleh nih yang bukan objek pajak. Ini bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah harta hibahan ya.
ini merupakan bukan objek pajak. Selanjutnya ada warisan, ada harta, termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham dan penyertaan modal, ada penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu, pembayaran yang diterima oleh pribadi sehubungan dengan asuransi. Kalau Bapak Ibu ikut asuransi dan nanti akan terima pembayarannya dari asuransi, entah klaim dan sebagainya, maka atas klaim tersebut Bapak Ibu itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dividen dengan kriteria tertentu atau penghasilan lain. Ini biasanya dividen yang diterima atas kepemilikan atau penyetoran sahamnya di atas 25%. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu, bagian laba, sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota koperasi, perseroan komanditer non-saham, persekutuan, firma, kongsi, dan penghasilan yang diperoleh oleh modal ventura. Ada beasiswa ya, apabila Bapak Ibu memperoleh beasiswa, atas beasiswa tersebut itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sisa lebih, sisa lebih yang diterima atau diperoleh nirlaba atau perusahaan nirlaba di sini perusahaan non-profit ya, tidak bertujuan atau tidak berorientasi kepada laba atau profit. Ini contohnya apa? Lembaga pendidikan, lembaga pengembangan. Dan selain itu ada juga bantuan yang dibayarkan oleh BPJS, dana setoran haji khusus untuk pengembangan keuangan haji pada instrumen tertentu, yaitu merupakan dana yang bukan merupakan objek pajak. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan agama atau sosial. Apabila yayasan atau badan agama tersebut atau badan sosial tersebut ada sisa lebih, atas sisa lebih tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan, Pak Marco, ada pertanyaan, Pak? Sudah expert ya, Pak Marco ya. Mbak Safa nih. Mbak Safa, monggo ada pertanyaan, Mas Alvin, Mbak Ibu, Ibu apa Mbak nih? Tadi Ibu belum berkenalan di awal ya. Ini Mbak Safa ini masih kuliah atau sudah bekerja Mbak Safa? Udah sangat bagus sih, Bu. Udah bekerja? Mas, udah kerja Oh siap. Di mana? di Home Finance. Finance ya. Siap. Oh, Terima kasih Mbak Safa. Mas Alvin, Mas Alvin, Mas Alvin sudah bekerja? Mas Alvin suaranya tidak terdengar. Siap, ini ada Mas Alvin. Mas Alvin suaranya tidak terdengar nih. Boleh eh, Mbak Devia nih, Mbak Devia. Mbak Devia hadir, Mbak Devia hadir, Bu. hadir. Masih kuliah atau sudah bekerja Mbak Devia? Saya kuliah sambil kerja, Bu. Wah, luar biasa. Semangat ya Mbak Devia. Kuliahnya di mana? Kalau di Mercu Buana, Bu. Di Mercu ya. Iya. Ah, Mercu. Siap. Kerjanya di Kerjanya saya di KP, Bu. KAP mana Mbak? KP Liastan Nirwan Syafruddin dan rekan, Bu, di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Iya, Bu. Kuliah Jakarta Barat, kerja Jakarta Timur ya. Iya, Bu. Semangat. Nah, Mas Alvin nih, Mas Alvin sudah on? Ah, iya. Oh iya, Mas Alvin udah kuliah? Masih kuliah atau sudah bekerja? Nah, kerja sih, Bu. Kerja ya.
Siap. Kerja di mana, Pak? Mas Alvin? Di Bangkok gitu, Bagian apa, Mas? di keuangan. Wah, semangat nih keuangan ya. Siap, terima kasih Mas Alvin. Kasih Bu. Ya, ini Pak Imam nih ya, Pak Imam. Pak Imam, apa kabar Pak Imam? Wah, Pak Imam mungkin masih sibuk nih. Pak, Baik Pak. Ibu. Iya, siap Pak Imam. Salam kenal Pak Imam. Pak Imam sudah bekerja di mana, Pak? Saya kali ini masih kuliah Ibu. Oh, masih kuliah Mas Imam berarti ya. Iya. Siap Mas Imam. Ini eh, Pak Sondang atau Mas Sondang nih, Ibu nanti keliru nih. Sondang, Bu. Saya cewek. Oh, saya mohon maaf nih. Mbak Iya, gak Sondang. apa-apa, Bu. Ya, ini masih kuliah atau sudah bekerja? Kuliah sambil kerja, Bu. Luar biasa. Kuliahnya di Mercu juga? Iya, Bu, benar. Oke, kerjanya di Saya kerja di retail, Bu. retail ya. Bagian Iya. keuangan juga. Penjualan sih, Bu. Oh, penjualan. Oh, terkait Iya. pajak PPN ya, kalau jual-jual ya. Ada pajaknya atau enggak kalau retail? Enggak ya? Ada, Bu. Oh, ada Ada siap. PPN-nya. Iya. PPN-nya ya. Siap. Iya, Bu. Mbak Fitri, makasih ya Mbak Sondang. Mbak Fitri, Sama-sama, Ibu. apa kabar Mbak Fitri? Mbak Fitri, Mbak Fitri ini eh, apa speakernya nggak kelihatan nih? Mungkin ada trouble dengan speakernya. Ibu Teni atau Mbak Teni nih? Ibu Teni Sri Rahayu. Masih Mbak, Bu. Oh masih Mbak, iya siap Mbak Teni. Panggilannya Mbak apa nih? Mbak Teni betul? Iya, Bu. Teni aja. Mbak Teni aja, nggak pakai aja dong. Oh iya, iya Bu. Mbak Teni masih kuliah? Udah lulus sih Bu kuliahnya. Lagi apa tapi sambil kerja Oh siap. Kerja di mana Mbak Teni? di perusahaan farmasi Bu. Farmasi, wah semangat ini terkait obat-obatan ya. Iya, iya Bu. Makasih ya Mbak Teni. Baik, ada yang belum Ibu panggil, sepertinya sudah semua ya. Mbak Safa udah Mbak Safa ya? Iya, Bu. Sudah ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu anak-anak? Tadi yang Ibu sampaikan. Jika belum ada, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan dengan pengecualian dividen ya, dan pajak penghasilan lainnya. Ini pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, PMK Nomor 18 Tahun 2021. Di sini dividen ini kita bisa lihat ada dividen dalam negeri, ada dividen luar negeri, ada juga penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, bentuk usaha tetap, dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Ini bagaimana, Bu? Kita akan bahas satu persatu ya. Dividen dari dalam negeri ini atas wajib pajak orang pribadi ini dikecualikan dengan syarat diinvestasikan di NKRI dalam bentuk tertentu. Maksudnya seperti apa, Bu? Apabila Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi mendapatkan dividen, atas dividen tersebut, maka Bapak Ibu dividennya itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan diinvestasikan kembali. Diinvestasikan kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu monggo misalkan diinvestasikan kembali di PTA, di PTB, atau di PT tersebut, maka atas dividen tersebut yang diinvestasikan kembali itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Yang kedua, wajib pajak badan tanpa syarat. Nah, ini juga pengecualian dividen. Ini masuk ke dividen dari luar negeri. Ini dividen di bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau diinvestasikan di Indonesia, maka itu eh, pengecualian atau bukan merupakan objek pajak penghasilan. Selanjutnya ada dividen dari luar negeri yang non bursa. Ini diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini juga bukan atau pengecualian dari dividen. Masuk ke penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Syaratnya diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Ini syarat untuk penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri ya. Ini diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajaknya ya. Minimal 30%. Sedangkan untuk penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Kalau tadi melalui BUT, kalau sekarang tidak melalui BUT ya. Ini bagaimana? Kalau memperoleh dividen, ini diinvestasikan di NKRI dalam waktu tertentu. Jadi, kalau dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri, Bapak Ibu, atau wajib pajak memperoleh penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri, serta bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Itu merupakan penghasilan pengecualian dividen dari luar negeri tidak melalui BUT. Nah, di sini disampaikan juga bahwa dividen yang dikecualikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim. Jadi, apabila di dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham itu dilakukan pembagian dividen interim atau bertahap. Maka dari dividen dalam negeri ini tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan tanpa surat keputusan bersama. Atas dividen dari dalam negeri diterima wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi investasi, wajib setor sendiri tarif 10% final. Maksudnya apa? Apabila Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi menerima dividen, atas dividen tersebut tidak diinvestasikan atau mungkin dividen tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka atas dividen tersebut Bapak Ibu wajib setor sendiri penghasilannya atau pajaknya dengan tarif 10% final. Kita lanjutkan dengan biaya fiskal ya. Biaya fiskal ini ada merupakan pengeluaran atau biaya. Ini ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 9. Maksudnya apa, Bu? Istilahnya, kalau dapat dikurangkan, itu deductible expense. Sedangkan yang tidak dapat dikurangkan merupakan non-deductible expense. Ini apa, Bu? Kriterianya biasanya yang dapat dikurangkan itu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan operasional. Sedangkan yang tidak dapat dikurangkan ini adalah eh, biaya atau pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan operasional atau 3M. 3M itu apa, Bu? Memperoleh penghasilan, menagih piutang, dan maintenance atau memelihara. Nah, atas biaya-biaya ini, baik non-deductible maupun deductible, nanti itu akan ada kriterianya. Sekarang masuk ke biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini ada yang masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun atau masa manfaatnya di atas 1 tahun. Nah, ini ada
3M nih ya. 3M itu apa tadi? Tadi seperti Ibu sampaikan, 3M itu M pertama memperoleh penghasilan, M kedua menagih, M ketiga memelihara. Maka atas 3M itu tadi masa manfaatnya kurang atau sama dengan 1 tahun atau di atas 1 tahun. Jika kurang 1 tahun, kita bebankan sekaligus, langsung dibiayakan ya. Kalau di atas 1 tahun, biasanya kita lakukan penyusutan atau amortisasi. Penyusutan atas harta berwujud, amortisasi atas harta tidak berwujud. Biaya yang dapat dikurangkan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini 3M ya, Bapak Ibu harus ingat. Apabila biaya tersebut ada kaitannya dengan 3M, maka biaya tersebut boleh dikurangkan atau deductible expense. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka atas biaya pengeluaran tersebut bukan merupakan tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kita masuk. Biaya yang dapat dikurangkan itu apa saja nih? Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Usahanya misalkan transportasi ya berkaitan dengan transportasi tersebut. Usahanya properti ya berkaitan dengan properti tersebut. Usahanya food and beverage berkaitan dengan food and beverage tersebut. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Nah, itu juga boleh apabila penyusutan dan amortisasi atas kendaraan tersebut, atas barang tersebut itu merupakan atau terkait dengan 3M. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Nah, itu juga silahkan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta itu juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian karena selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia ya. Apabila perusahaan Bapak Ibu melakukan pengembangan dan penelitian ini dilakukan di Indonesia. Biaya beasiswa magang dan pelatihan ini tentunya ada keterkaitannya ya dengan pengembangan karyawan, dengan kaitannya dengan operasional perusahaan. Dilakukan pelatihan karyawan atau pelatihan seluruh peserta atau mungkin bagian finance, bagian accounting dan sebagainya atau divisi produksi. Ini kaitannya dengan operasional itu atas biaya tersebut boleh dikurangkan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu seperti apa, Bu? Sudah jelas piutang itu, tapi nggak serta-merta kita boleh langsung nyatakan tidak ditagih ya. Tapi kita harus ada usaha dulu. Kita tagih dulu, tagih sesuai prosedur, SOP-nya seperti apa. Ditagih, misalkan by phone, habis itu kita suratin, surat pertama, kedua, dan seterusnya. Habis itu mungkin kita berusaha untuk datang ke rumahnya dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata atas langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan masih tetap tidak bisa ditagih, maka atas piutang tersebut boleh dibebankan. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Ini juga dapat dibebankan. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, serta sumbangan fasilitas pendidikan. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Itu juga dapat dikurangkan. Tadi merupakan biaya fiskal yang dapat dikurangkan. Pasal 6. Sekarang masuk ke pasal 9. Ini apa saja, Bu? Non-deductible expense itu atau biaya yang tidak dapat dikurangkan itu. Kita lihat satu persatu ya.
untuk non-deductible expense itu apa saja? Kita masuk untuk non-deductible expense. Yang pertama, pembagian laba. Apabila ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Itu biaya yang tidak dapat dikurangkan. Yang selanjutnya, ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Biasanya prive-prive ya, untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dikurangkan atau tidak boleh dijadikan beban. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada pengeluaran untuk pemegang saham, untuk anggota, untuk sekutu, itu tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Masuk ke pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Itu juga tidak boleh dikurangkan. Premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Premi tersebut dapat dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak bersangkutan. Maksudnya apa, Bu? Jadi, kalau Bapak Ibu secara pribadi atau orang pribadi membayarkan premi, maka atas pembayaran premi tersebut tidak dapat dibebankan atau dikurangkan pada pelaporan penghasilan Bapak Ibu. Tapi, kalau misalkan dibayar oleh kantor, maka atas pembayaran premi tersebut untuk karyawan yang bersangkutan itu boleh ditambahkan atau diakui sebagai penghasilan. Contohnya apa? Contohnya JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Atas pembayaran premi tersebut, boleh atau memang dihitung sebagai penghasilan wajib pajak atau orang pribadi atau penghasilan karyawan. Itu boleh ditambahkan ya sebagai penghasilan karyawan. Selanjutnya ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi apabila pemegang saham atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu dibayarnya melebihi kewajaran, mungkin mohon maaf gajinya atau mungkin pembayaran-pembayaran lainnya itu melebihi standar lah ya atau nilai wajar. Mungkin gajinya terlalu tinggi gitu kan, sehingga melebihi nilai wajar atau nilai pasaran gaji rata-rata untuk pejabat yang bersangkutan. Maka hal itu tidak dapat dikurangkan. Ada juga harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan. Sebagaimana pasal 4 ayat 3 ya. Ini kecuali sumbangannya apa? Kecuali tadi sumbangan untuk bencana alam yang memang diketahui oleh kita semua ya. Dan juga mungkin zakat yang diterima oleh amil zakat, lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Itu juga boleh dikurangkan ya. Kecuali kalau zakat atau sumbangan itu yang internal kita. Zakat mungkin mohon maaf kepada saudara, kepada tetangga dan sebagainya tanpa melalui badan amil zakat itu tidak boleh dikurangkan. Selanjutnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan. Ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Itu nggak boleh Bapak Ibu atau perusahaan mengeluarkan beban untuk kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan pribadi pemilik, kalau wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan pribadinya. Itu tidak boleh dikurangkan. Maksudnya kalau perusahaan Bapak Ibu bekerja tidak ada kaitan dengan operasional perusahaan, pengeluaran pribadi Bapak Ibu itu juga tidak boleh dikurangkan. Gaji. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, anggota firma, atau perseroan komanditer.
yang modalnya tidak terbagi atas saham. Itu tidak boleh dikurangkan. Jadi asumsinya apa? Para ah, apa? Para anggota persekutuan firma CV itu sebaiknya tidak usah digaji karena gajinya tidak boleh dikurangkan. Tapi kalaupun digaji sih nggak masalah, cuma nanti atas pengeluaran gaji itu dikoreksi fiskal. Ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila perusahaan dikenakan denda atau membayar denda atau sanksi administrasi, baik berupa bunga, bunga itu dikenakan atas keterlambatan pembayaran ya, keterlambatan pembayaran, ada STP dan sebagainya, serta denda, denda keterlambatan, PPh badan, PPh massal dan seterusnya, atau PPN, itu juga tidak boleh dikurangkan atau merupakan non-deductible expense. Sekarang masuk ke biaya fiskal bukan pengurang penghasilan bruto. Apa saja nih biaya fiskal yang bukan pengurang penghasilan bruto? Termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT apa saja? Biaya untuk 3M penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi jelas-jelas biaya tersebut bukan merupakan objek pajak, walaupun untuk 3M ya. Yang kedua, pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, pajaknya tadi, kalau pajaknya final berarti itu bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Yang ketiga, dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan perhitungan pajak yang menggunakan norma perhitungan, maka atas penghasilan tersebut itu bukan atau atas biaya tersebut itu bukan merupakan pengurang penghasilan. Ini terkait biaya fiskal, lanjut dengan kompensasi kerugian nih. Berdasarkan Kementerian Keuangan, ini untuk kompensasi kerugian. Dalam hal penghasilan bruto setelah pengurangan dimaksud pasal 6, yaitu kalau pasal 6 itu biaya yang boleh dikurangkan ya. Ini hasilnya itu perusahaan itu rugi. Hasilnya ya. Kalau perusahaan itu rugi, maka atas rugi tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Maksudnya seperti apa, Bu? Apabila perusahaan tersebut rugi, misalkan rugi 1 miliar, atas kerugian tersebut boleh dikompensasikan. Tahun berikutnya perusahaan laba, laba 500 juta. Tidak usah bayar 500 jutanya atas pajak 500 juta itu. Boleh dikompensasikan dengan yang 1 miliar tersebut. Nanti tahun berikutnya lagi, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, sampai tahun ke-5. Maksimal tahun ke-5 itu seterusnya, yang ke-6 dan seterusnya itu sudah tidak dapat dikompensasikan. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian. Maksudnya apa, Bu? Apabila perusahaan Bapak Ibu mempunyai cabang atau mempunyai usaha di luar negeri atas atas transaksinya misalkan rugi, atas kerugian tersebut tidak bisa dikompensasikan di Indonesia. Baik, ada pertanyaan. Bapak Ibu anak-anak silahkan. Untuk deductible dan non-deductible expense. Khusus ini bagian accounting keuangan, ini harus memahami ya di perusahaannya karena nanti apabila membuat laporan keuangan, nanti di dalam laporan laba rugi, biaya-biaya tersebut akan ada koreksi fiskal. Koreksinya seperti apa? Nanti akan ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif bersifat menambah laba. Sedangkan koreksi negatif bersifat mengurangi laba. Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya.
dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak, ini ada beberapa ya, ada beberapa lapisan ya. Yang pertama, untuk diri sendiri, wajib pajak pribadi itu satu tahunnya 54 juta. Dari mana Bu 54 juta? 4.500.000 kali 12 bulan. Karena setiap wajib pajak perhitungannya untuk PTKP-nya 4.500.000 per bulan. Tambahan untuk wajib pajak dengan status kawin atau menikah 4.500.000. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabungkan dengan suami 54 juta. Dengan tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang itu 4.500.000 per tanggungan. PTKP ditentukan sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi, apabila Bapak Ibu anak-anak, khususnya yang sudah memiliki NPWP melaporkan pajaknya, maka status Bapak Ibu yang akan digunakan adalah status Bapak Ibu pada awal tahun pajak. Maksudnya, apabila bulan Januari Bapak Ibu statusnya belum menikah, ternyata di bulan Juli Bapak Ibu menikah. Maka status yang digunakan itu status awal tahun, yaitu belum menikah sampai dengan Desember 2000, sampai dengan Desember, misalkan 2024 gitu kan. Nanti tahun berikutnya baru update status terbaru. Dari sebelumnya TK 0 atau belum menikah, di awal tahun berikutnya karena bulan Juli 2024 sudah menikah, maka di awal tahun 2025 statusnya menjadi K0 atau menikah belum punya anak. Jadi di sini disampaikan bahwa untuk perhitungan PTKP sesuai kondisi awal tahun. Kalau seiring waktu berjalan di pertengahan tahun atau di akhir tahun ada perubahan, maka itu dimasukkan di tahun berikutnya. Ini ada contoh ya. Contoh Tuan A, seorang PNS mempunyai anggota keluarga yang tinggal di rumah yaitu istri, merupakan ibu rumah tangga, satu anak berumur 3 tahun, ibu mertua tidak bekerja, dan satu adik berstatus pelajar. Bagaimana notasi dan besarnya PTKP Tuan A? Notasi PTKP Tuan A adalah K2 karena telah menikah atau telah kawin dan memiliki 2 tanggungan yang diperbolehkan, yaitu anak dan mertua. Sedangkan adik tidak diperbolehkan. Kenapa? Dia tidak segaris dan semenda. Jadi garis lurus ke atas dan ke bawah, ke samping, kanan, kiri itu tidak diperbolehkan. Ke atas itu apa? Ke atas itu orang tua, mertua, ke bawah itu anak. Itu boleh ya. Tapi kalau ke samping, kanan, kiri, kakak, adik itu tidak boleh. Besarnya PTKP Tuan A sebagai berikut. Contoh, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, statusnya menikah tambah 4.500.000, tanggungannya dua orang yaitu mertua dan anaknya, yaitu masing-masing 4.500.000 berarti kali 2 menjadi 9 juta. PTKP-nya Tuan A adalah satu tahun itu 67.500.000. Dari mana 67.500.000? 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta itu maka totalnya menjadi 67.500.000 atau setara dengan PTKP K2. Silahkan Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan. Monggo. Ada yang kurang jelas terkait PTKP-nya? Bu, Boleh. kalau misalkan dia menikahnya di tanggal 1 Januari gimana, Bu? Wah, bertepatan sekali. Wah, sepertinya Mbak Teni ada rencana. Boleh, pertanyaan bagus ya. In case misalkan Bu ternyata spektakuler di tahun baru dia melaksanakan pernikahan. Berarti kan statusnya dari TK 0 atau belum nikah di bulan Desember, bulan Januari menikah.
maka status baru tersebut karena di awal Januari atau di awal tahun, maka otomatis langsung terupdate PTKP-nya di Januari tersebut berubah menjadi K0, menikah belum punya anak. Karena apa? Menikahnya kan tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari tersebut pasti untuk laporan penghasilannya itu akan dilaporkan di akhir Januari. Periode akhir Januari itu untuk perhitungan gajinya kan. Nah, itu boleh karena transaksi atau kejadiannya tersebut di awal tahun atau tanggal 1 Januari. Seperti itu, Mbak. Boleh ada lagi pertanyaan? Ini tadi siapa yang bertanya? Teni, Bu. Mbak Teni ya, betul ya. Iya. Saya takut salah. Mbak Teni, jelas Mbak Teni? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama boleh. Siapa lagi? Anak-anak, Bapak Ibu? Aku mau nanya. Boleh, silakan Pak Antonius. Mas Anton atau Pak Anton Em, nih? Semisalkan kan kita mau nikah, tapi yang Iya. istri kita udah punya anak, itu diakuin nggak bu anaknya? Oh, anak sambung ya, Pak. Iya, Siapa? Boleh. Gini, bisa tadi. ya. Jadi, kalau misalkan kita ada wacana atau rencana mau menikah, ternyata istri kita itu sudah punya tanggungan. Maka, tanggungan itu boleh nggak, Bu, Pak, diakui sebagai tanggungan kita? Boleh, Pak. Karena kalau Bapak menikah dengan ibunya, otomatis anaknya itu menjadi anak Bapak juga. Kan bukan anak kandung, Bu. Sama halnya seperti anak angkat, itu boleh. Jadi, kalau misalkan itu kan jelas ada di dalam kakak, nanti kan eh, putra putri dari istri bapak itu kan akan masuk di dalam kakak bapak juga. Nah, itu boleh dijadikan nanti sebagai lampiran apa lampiran sebagai bukti. Misalkan, kok bapak baru menikah langsung K1 aja, baru menikah langsung K2 aja. Harusnya kan K0 ya, status menikah, belum punya anak. Tapi tiba-tiba statusnya langsung berubah. Dari TK atau TK0 menjadi K2 atau K1. Mohon maaf, misalkan istrinya punya anak satu atau dua gitu kan. Itu boleh Pak, nggak apa-apa untuk PTKP-nya disesuaikan. Tapi tadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan, PTKP-nya itu kalau misalkan pernikahan tersebut dilangsungkan di setelah bulan Januari atau mungkin tapi Januari pun kalau di akhir Januari tidak bisa ya Pak. Tadi yang pertanyaan Mbak Teni itu kebetulan 1 Januari gitu kan. 1 Januari itu kan perhitungan gaji biasanya ada cut off-nya. Cut off-nya itu mungkin entah tanggal 15, entah tanggal 20 gitu kan. Itu masih bisa status update per Januari. Tapi kalau pernikahannya misalkan di atas bulan Januari, Februari dan seterusnya, maka statusnya Bapak itu berubahnya itu di tahun berikutnya. Seperti itu Pak Antonius. Tapi boleh nggak Bu anak sambungnya itu menjadi tanggungan kita? Boleh Pak. Silahkan. Maksudnya itu tapi kan nanti otomatis akan terdaftar di kakaknya Bapak gitu kan. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai pengurang atau PTKP. Siap. Pak Antonius bagaimana? Kita di akuntansi, kita lihat pajak itu udah Mas pakai ya. kor. Baik. Boleh, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan anak-anak, monggo. Jangan terlalu serius, ini biar aktif kelasnya. Berarti, Bu, kalau misalkan yang tadi di pertengahan Januari itu tergantung apa ya, Bu? Oke, gini, biasanya, misalkan Bu, mohon izin nih ternyata menikahnya 15 Januari. 15 Januari itu kan berarti terupdate. Biasanya HR-nya atau HRD-nya itu kan melakukan cut off untuk perhitungan gaji dong, gitu kan. Perhitungan gaji misalkan eh ini kembali ke manajemen atau perusahaannya masing-masing. Data karyawan misalkan update untuk tahun baru, biasanya setiap tahun ada update ya. Setiap tahun itu ada update status karyawan. Misalkan status karyawan untuk Januari tahun 2025 ini kita akan close di tanggal 10 gitu kan. Close di tanggal 10 ternyata pernikahannya itu tanggal 9. Berarti kan tanggal 10 masih boleh update terbaru dong dari belum menikah menjadi sudah menikah.
Itu berarti asumsinya sudah update ya. Jadi pernikahan itu sudah masuk ke data HR atau HRD-nya. Tapi ternyata tanggal 15 itu sudah tidak boleh atau sudah close untuk HR-nya. Maksudnya cut off-nya itu untuk update status karyawan itu batasnya tanggal 10. Kalau pernikahannya tanggal 15 berarti sudah tidak update lagi dalam artian close update untuk data status awal tahun 2025 berarti kalau seperti itu masuk di tahun berikutnya. Karena mungkin kan HR atau HRD pun ada batasannya. Boleh nggak disusulkan, Bu? Karena kan itu masih bulan Januari. Itu kembali ke kebijakan manajemen perusahaannya. Kalau misalkan HR-nya masih mau update, misalkan batas waktu pengumpulan tanggal 10, ternyata pernikahannya tanggal 15. Pas tanggal 15 atau tanggal 16-nya diupdate. Kalau HR-nya bersedia atau berkenan, itu tidak masalah. Itu masuk di Januari. Atau PTKP-nya statusnya langsung berubah. Karena apa? Karena mungkin kan ini masih Januari Bu gitu kan. Mungkin negotiable dengan HR-nya, HR-nya tidak keberatan. Itu boleh ya Mbak Teni. Tapi kalau misalkan sesuai prosedur nih, batas waktu tanggal 10, pernikahan tanggal 15, itu kan sudah lewat batas waktu. HR-nya memang misalkan sesuai SOP. Nggak bisa, misalkan ini tetap masuk di tahun depan, ya berarti nggak bisa. Karena setiap manajemen mempunyai kebijakan masing-masing. Mungkin konsistensi dan sebagainya. Nah, itu kembali ke kebijakan manajemen. Tapi rata-rata biasanya cut off itu untuk perhitungan gaji di bulan Januari itu paling cepat tanggal 15 atau tanggal 20 paling cepat. Kembali ke apa SOP-nya masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Ada yang cut off-nya tanggal 15, ada yang cut off-nya tanggal 20. Mungkin kan cut off tanggal 15. Prepare, mereka harus menyediakan data, update data per tanggal 10. Seperti itu Mbak Teni, Oke, Bu. Makasih, Bu. sama-sama. Makanya tanggalnya lebih tepat tanggal 1 aja. Iya. Itu udah pasti, insya Allah kalau tanggal 1 itu masuk. Langsung berubah status PTKP-nya ya. Boleh, nggak apa-apa. Just kidding ya, bercanda. Lanjut nih, Kak. Masih ada pertanyaan, boleh? Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Boleh nanti kalau pas Ibu paparan masih ada yang bertanya, silakan. Ibu lanjutkan penilaian harta nih. Penilaian harta atau revaluasi harta nih. Ini juga merupakan eh, objek pajak penghasilan apabila ada selisih lebih. Cara penilaian harta kita akan lihat di beberapa perusahaan, harga perolehan atau harga perjual beli ini penjualan dan pembelian pasal 10 ayat 1. Kita lihat hubungan istimewa jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Tidak ada hubungan istimewa jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Maksudnya apa? Terkadang kalau misalkan jual beli atau transaksi penjualan harta tersebut dilakukan terhadap bagian atau golongan yang mempunyai hubungan istimewa, itu biasanya dalam tanda petik ada harga persaudaraan, harga persahabatan, harga pertemanan dan lain-lain lah seperti itu. Maka jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Maksudnya apa Bu jumlah seharusnya? Kan harga pertemanan, berarti kan harganya enggak harga seharusnya yang dikeluarkan. Itu harganya harga pertemanan. Maka kalau terjadi seperti itu, yang dikeluarkan atau yang diterima itu adalah harga seharusnya atau harga pasar, bukan harga persaudaraan, bukan harga pertemanan. Selain itu, kalau yang tidak ada hubungan istimewa, ya harga yang sebenarnya transaksinya 10.000 ya 10.000, transaksinya 1 juta ya 1 juta. Karena tidak ada hubungan istimewa. Kalau ada hubungan istimewa, harga yang dikeluarkan itu atau uang yang diterima itu ya yang seharusnya kita menggunakan harga wajar atau nilai pasar. Karena kenapa? Kadang harga pertemanan atau persaudaraan itu
harganya bukan harga wajar atau bukan harga pasar. Yang selanjutnya ada nilai perolehan atau nilai penjualan dalam tukar menukar. Kalau tadi jual beli, sekarang tukar menukar pasal 10 ayat 2. Bagaimana dengan tukar menukar? Ini jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Itu mau tukar menukar, mau apa, itu sesuai harga pasar ya, Bapak Ibu. Pengalihan harta hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan, pasal 10 ayat 4. Ini juga nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen. Bapak Ibu kalau melakukan hibah, bantuan, sumbangan, atau warisan itu berdasarkan nilai pengalihan ya, tapi nilai tersebut ditetapkan oleh Dirjen Direktorat Jenderal Pajak. Atau boleh nggak ditetapkan oleh Dirjen, tapi nilai tersebut sama dengan nilai pasar harta. Jangan menggunakan nilai NJOP atau nilai di bawah standar, karena itu nanti akan terkoreksi. Makanya yang digunakan adalah nilai pasar. Ada nilai perolehan pengalihan harta yang dialihkan dalam langkah likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Ini terkait perusahaan apabila mau likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan. Ini untuk penilaian hartanya itu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Ini berdasarkan harga pasar kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hampir seluruh penilaian harta itu menggunakan harga pasar. Harus diingat ya, tidak boleh menggunakan NJOP atau harga persahabatan, harga pertemanan, atau harga persaudaraan. Maka pengalihan harta setoran modal pun sama, nilai pasar dan persediaan harga pokok pun harus dengan harga perolehan secara rata-rata atau FIFO. First in, first out. Tidak boleh LIFO, last in, first out. Kenapa? Karena nanti yang terakhir harga yang belakangan biasanya semakin ke sini harganya semakin naik dong. Itu yang keluar duluan. Yang masih tersisa adalah harga lama. Harga lama cenderung harganya lebih murah. Maka dari itu yang diperbolehkan untuk perhitungan persediaan adalah harga pokok secara rata-rata atau FIFO. Masuk ke penyusutan dan amortisasi ya. Ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tadi 3M itu ada yang kurang atau sama dengan 1 tahun, biayanya ada yang di atas 1 tahun. Yang di bawah itu langsung dibebankan. Tadi beban itu ada pasal 6 yang dibolehkan dan pasal 9 yang tidak dibolehkan. Deductible dan non-deductible. Masuk yang masa manfaatnya di atas 1 tahun, ini pembebanannya dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Penyusutan untuk harta berwujud, amortisasi untuk harta tidak berwujud. Kita masuk ke penyusutan terlebih dahulu ya. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali kecuali tanah yang berstatus hak milik. Bapak Ibu tentunya atau anak-anak sudah tahu ya kalau tanah itu tidak disusutkan dan tidak ada penyusutannya. Kenapa Bu kok tanah itu tidak ada penyusutannya? Karena tanah itu dari tahun ke tahun cenderung naik harganya. Jadi tidak boleh disusutkan. Lanjut, bangunan menggunakan garis lurus, bukan bangunan boleh garis lurus atau saldo menurun. Nah, ini dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaannya. Penyusutannya dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Ini juga mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Maksudnya apa, Bu? Dilakukan penyusutannya pada saat perolehannya. Bapak Ibu beli mobil bulan Januari ya Januari. Bapak Ibu beli mesin bulan Juli ya di bulan Juli itu disusutkan gitu kan. Pada saat pembelian itu silahkan bulan pembelian itu disilahkan disusutkan. Tapi kalau gedung Bu, gedung jadi
yaitu langsung disusutkan pada saat pembelian gedung. Tapi on proses, misalkan kita membangun, ya nunggu dulu sampai pengerjaan pembangunan itu selesai. Biasanya kan kalau belum selesai, gedung itu belum digunakan. Setelah selesai baru digunakan. Bagaimana perhitungan penyusutannya, Bu? Kita lihat di dalam penyusutan itu ada kelompok harta. Harta berwujud ya. Ada bukan bangunan, ada bangunan. Bukan bangunan itu ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. 4 tahun setara dengan 25%. Ini eh, dengan menggunakan garis lurus. Ya, ini untuk 4 tahun, untuk 2 tahun, mohon maaf, untuk kelompok 2, 8 tahun, untuk kelompok 3, 16 tahun, untuk kelompok 4, 20 tahun. Penyusutannya 25%, 12%, 6,25%, dan 5%. Sedangkan pasal 2-nya itu adalah saldo menurun ya. Saldo menurun, kelompok 1, 50%, 25%, 12,5%, 10%. Sedangkan untuk bangunan, bangunan itu ada yang permanen dan tidak permanen. Kalau permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun. 20 tahun itu 5%, 10 tahun adalah 10%. Ini untuk penyusutan harta berwujud. Sekarang masuk ke amortisasi, adalah penyusutan untuk harta tidak berwujud. Di atas pengeluaran untuk perolehan harta tak berwujud, ini termasuk biaya perpanjangan HGB, HGU, hak pakai, goodwill dalam memperoleh 3M. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi ini boleh menggunakan saldo menurun garis lurus dan saldo menurun atau satuan produksi. Nah, di sini mulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu diatur dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Kita masuk untuk kelompok harta tak berwujud itu ada 4. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, ini kalau garis lurus 25%, untuk 4 tahun saldo menurun 50%. 8 tahun 12,5%, saldo menurun 25%. 16 tahun 6,25%, saldo menurun 12,5%. 20 tahun garis lurus tarifnya 5%, saldo menurun 10 tahun. Saldo menurun kalau Bapak Ibu perhatikan angkanya atau tarifnya itu 2 kali garis lurus. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk penyusutan dan amortisasi? Mangga, silahkan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jika belum ada, Ibu lanjutkan ya ke paparan berikutnya atau materi berikutnya. Masih dalam penyusutan yang lebih dari 20 tahun, bagaimana Bu? Bangunan permanen masa manfaat di atas 20 tahun dan harta tak berwujud kelompok 4 masa manfaatnya juga di atas 20 tahun. Ini WP atau wajib pajak boleh memilih. Ini mulai berlaku tahun 2022 ya. Memilih bagaimana Bu? Mau menggunakan masa manfaat 20 tahun atau menggunakan masa manfaat sebenarnya sesuai dengan pembukuan wajib pajak. Seperti apa? Jadi boleh kalau misalkan masa manfaat 20 tahun ya sudah menggunakan kalau apa garis lurus itu 5%. Tapi misalkan sesuai dengan pembukuan ya silahkan juga disesuaikan. Tapi lebih enak di dalam pencatatan itu kita konsisten. Asumsinya di atas 20 tahun dan 20 tahun, misalkan kita menggunakan masa manfaat 20 tahun sehingga kita konsisten dan
menyusutkannya maksimal di 20 tahun. Karena terlalu lama pun penyusutan tersebut dan memang aturannya kan paling lama 20 tahun ya. Itu pembebanannya terlalu berkepanjangan gitu kan. Lebih baik kita tentukan saja misalkan 20 tahun. Itu lebih konsisten. Karena di dalam pelaporan keuangan itu khususnya akuntansi harus ada konsistensi dalam pencatatan. Masuk ke peta konsep perhitungan pajak penghasilan. Ini dilihat ya, mulai dari awalnya dari mana dulu untuk perhitungan pajak penghasilan. Tentu harus ada objeknya dulu. Objeknya apa? Yaitu penghasilan. Penghasilan itu merupakan objek. Objek pajak penghasilan nih, kita akan lihat ada yang merupakan dari penghasilan itu ada yang merupakan objek penghasilan dan ada yang dikecualikan dari objek penghasilan. Kita masuk ke objek pajak penghasilan dulu. Nah, objek pajak penghasilan ini ada objek yang final, yaitu tarif kali brutonya langsung dikalikan dengan brutonya. Ada juga yang dikenai pajak penghasilan, tapi tidak final. Nah, yang tidak final itu bagaimana? Yang tidak final itu ada wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini terkait objek pajak penghasilan. Kita akan lihat kalau bukan objek pajak penghasilan apa? Ya otomatis tidak dikenakan pajak penghasilan selesai sampai di situ. Berbeda dengan objek pajak penghasilan, maka ini akan terus berkesinambungan. Tadi pajaknya final atau tidak final. Kalau final langsung dihitung tarifnya kali brutonya. Kalau tidak final bagaimana, Bu? Kita lihat wajib pajaknya orang pribadi atau badan. Kita kalau andai kata orang pribadi atau contohnya mohon maaf, contohnya badan terlebih dahulu. Kalau badan bagaimana, Bu? Ada mekanisme umum. Mekanismenya seperti apa? Kita akan lihat ada penghasilan bruto, dikurangi pengurangan bruto akan didapat perhitungan penghasilan neto. Setelah itu, setelah dapat penghasilan neto, kita lihat tadi ada kompensasi kerugian kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti kosong. Kalau ada, maka akan diperoleh penghasilan setelah kompensasi rugi. Setelah penghasilan kompensasi rugi, jangan lupa dikurangi PTKP hanya bagi wajib pajak orang pribadi. Tapi kalau badan tidak ada PTKP-nya ya, itu langsung penghasilan kena pajak. Maka PKP itu langsung kita tarifkan penghasilan badannya. Berapa? Penghasilan badan itu ada 3 tarif. Ada 11% untuk omset di bawah 4,8 miliar. Ada tarif progresif 11 dan 22% bagi omset antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Yang ketiga, tarif 22% untuk omset atau pendapatan di atas 50 miliar. Nah, silakan nanti dihitung tarifnya. Setelah dihitung tarifnya, maka akan diperoleh pajak terhutang. Pajak yang eh, sudah dihitung yang harus dibayar. Nah, kita peroleh pajak terhutang, kita kurangkan dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya apa nih? Di bawah ada ngejembreng kredit pajaknya. Kredit pajak dalam negeri PPh pasal 21, 22, 23. Kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 dan juga PPh yang dibayar sendiri PPh pasal 25. Dijumlahkan kredit pajaknya, maka apabila PPh terhutang lebih besar daripada kredit pajak, maka akan terjadi kurang bayar. Dan apabila PPh terhutang lebih kecil daripada kredit pajak, maka akan terjadi lebih bayar. Dan apabila PPh terhutang sama dengan kredit pajak, maka akan terjadi nihil atau impas, tidak kurang bayar, tidak lebih bayar. Itu untuk PPh badan. Sekarang untuk wajib pajak orang pribadi. Bagaimana untuk wajib pajak orang pribadi? Ini ada norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan seperti apa? Nanti kita akan bahas ya detailnya.
Sementara Ibu garis besarnya aja ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto ada presentasi norma perhitungan. Presentasi norma perhitungan bagaimana, Bu? Ada tarifnya. Bapak Ibu tidak kalau dihafal sangat banyak. Nanti mungkin bisa di googling atau di search. Untuk norma perhitungan itu berbeda-beda tarifnya. Setelah dikurangi norma perhitungan akan menghasilkan neto. Netonya berapa dikurangi PTKP, maka akan didapat penghasilan kena pajak. Setelah diperoleh penghasilan kena pajak, maka kita hitung sesuai dengan tarif penghasilannya. Didapatlah PPh terhutang. Setelah dapat PPh terhutang, kita kurangkan dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya apa saja, Bu? Silahkan. Kalau punya pasal 22, punya pasal 23, punya 21, punya 24 atau 25. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Nanti dihitung lagi. Dihitung lagi seperti apa? Tadi sama perhitungannya. Kalau PPh terhutangnya lebih besar daripada kredit pajak akan terjadi kurang bayar. Tapi apabila PPh terhutangnya lebih kecil daripada kredit pajak, maka akan terjadi lebih bayar. Tapi apabila PPh terhutang dan kredit pajaknya sama, maka akan terjadi nihil atau impas atau pas, tidak kurang bayar, tidak lebih bayar. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silahkan untuk cara perhitungan PPh badan dan PPh orang pribadi. Jika belum ada, Ibu lanjutkan ya. Lanjut cara menghitung pajak nih. Cara menghitung pajak penghasilan, cara menghitung penghasilan kena pajak terlebih dahulu ya. Ada wajib pajak dalam negeri, wajib pajak tertentu, dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri bagaimana? Seperti biasa ya. Untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi ini menggunakan norma perhitungan. Norma perhitungan tadi persentasi kali brutonya. Persentasenya berapa? Tergantung jenis pekerjaan orang pribadi tersebut. Berbeda-beda. Kalau misalkan dokter, pengacara, dan sebagainya itu tarifnya akan berbeda-beda. Dari mana, Bu? Nanti bisa googling di Google. Tarif atau di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti ada tarif norma perhitungan. Wajib pajak tertentu. Ini juga norma perhitungan khusus pasal 15 dan wajib pajak luar negeri. Ini melalui BUT ya, atau wajib pajak luar negeri lainnya. Bisa melalui BUT atau wajib pajak luar negeri lainnya. Kita penggunaan norma perhitungan. Masuk ke penggunaan norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto. Pasal 14. NPPN. NPPN merupakan norma perhitungan penghasilan neto atau kepanjangan dari norma perhitungan penghasilan neto. Ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perlu diingat ya. Norma perhitungan hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Yang syaratnya seperti apa? Syaratnya peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Apabila Bapak Ibu penghasilannya atau peredaran brutonya 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, itu silahkan menggunakan norma perhitungan. Memberitahukan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan. Kalau Bapak Ibu tidak bersurat terlebih dahulu ke KPP, maka Bapak Ibu dianggap memilih pembukuan. Apa bedanya pembukuan dengan pencatatan? Ada yang tahu? Silakan Bapak Ibu. Apa bedanya pembukuan dengan pencatatan? Monggo. Kalau pembukuan harus laporan keuangan, Bu. Siap, Pak Marco. Kalau pencatatan atau norma perhitungan?
Ya, Pak Marco. Kalau pencatatan nggak harus laporan keuangan, Bu. Siap, terima kasih Pak Marco. Ya, betul. Secara garis besar, apa yang disampaikan Pak Marco betul, betul ya. Pembukuan itu adalah proses di mana Bapak Ibu sudah tahu ya, proses pencatatan dimulai dari transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan, di mana transaksi itu bersifat kontinu atau terus-menerus, yang menyampaikan data dari mulai eh, aset, mulai dengan utang, modal, pendapatan, dan biaya, di mana nanti akan menghasilkan laporan keuangan seperti yang tadi Pak Marco sampaikan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arusan, dan perubahan modal. Lebih ke neraca dan laba rugi ya. Sedangkan untuk norma atau norma perhitungan itu tidak menggunakan laporan pembukuan atau laporan keuangan secara lengkap. Kalau untuk norma perhitungan atau pencatatan itu lebih ke pendapatan bruto tanpa dikurangi biaya langsung dikalikan dengan tarif. Tapi tetap untuk pencatatan brutonya itu harus memiliki data atau catatannya. Lengkap dari hari ke hari, bulan ke bulan itu silahkan. Tapi intinya yang disampaikan atau disajikan itu hanya pendapatan brutonya saja langsung dikalikan dengan tarifnya. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang penghasilan bruto. Tadi barusan Ibu sampaikan, wajib pajak itu wajib menyelenggarakan pencatatan untuk penghasilan brutonya. Mungkin hari ini tanggal sekian dan seterusnya 1 bulan dapat berapa. Karena kan nanti untuk pembayarannya bulanan ya. Lanjut dengan penggunaan norma perhitungan. Nah, penggunaan norma perhitungan. Tadi wajib pajak ada yang menggunakan pembukuan atau pencatatan. Di sini kita lihat tadi yang pencatatan itu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Sedangkan untuk penggunaan norma perhitungan ini kalau kita menggunakan pencatatan nanti akan ada pemeriksaan atau pengecekan ya. Ada patuh atau tidak. eh, di sini patuh ini konsisten terhadap norma perhitungan sesuai dengan pasal 16 ayat 1 atau pembukuan. Ini konsisten. Dalam artian kita di dalam pencatatan harus memiliki konsistensi. Kalau sudah menggunakan norma, ya kita norma. Kalau sudah menggunakan pembukuan, ya kita pembukuan. Boleh nggak Bapak Ibu berubah dari pembukuan menjadi pencatatan atau sebaliknya? Dari pencatatan menjadi pembukuan. Boleh tidak dirubah? Dari pencatatan ke pembukuan boleh, Bu. Boleh ya. Biasanya harus seperti apa, Pak? Ketentuannya, misalkan gitu kan. Kita mau berubah nih dari pencatatan ke pembukuan gitu kan. Apa langsung aja dirubah gitu kan? Aduh, langsung aja dirubah deh ribet nih kalau apa? Kalau pencatatan itu kita nggak bisa ngurangin biaya-biaya misalkan. Jadi besar nih gitu kita bayar pajaknya. Tapi kan kalau pembukuan itu kita ada biaya-biaya yang kurangkan dan sebagainya sehingga nanti bisa lah labanya menjadi lebih kecil gitu sehingga bayar pajaknya juga lebih kecil gitu. Langsung atau bagaimana Pak Marco? Biasanya bisa langsung nggak sih? Ya, baik Pak Marco. Boleh dirubah, tapi tidak bisa langsung, melainkan kita harus bersurat terlebih dahulu kepada KPP-nya bahwa atas nama perusahaan ABC yang semula menggunakan norma perhitungan pada tahun sekian-sekian akan merubah menjadi pembukuan. Apabila disetujui, baru boleh perusahaan tersebut merubah dari pencatatan menjadi pembukuan. Tapi kalau tidak disetujui, maka tidak boleh serta-merta merubah
metode pencatatan menjadi pembukuan. Seperti itu ya. Pada prinsipnya boleh, tapi harus bersurat atau mengajukan terlebih dahulu ke KPP atau ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah disetujui, silahkan Bapak Ibu rubah. Tapi kalau tidak disetujui, tidak boleh serta-merta langsung merubahnya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Di dalam pemeriksaan ada yang patuh, ada tidak meminjamkan dan tidak tidak pembukuan atau tidak pencatatan. Maksudnya seperti apa? Ini penerapan terhadap pencatatan peredaran bruto. Maksudnya kalau misalkan ada pemeriksaan, kalau patuh bagus ya, konsisten tadi apa menggunakan norma atau pembukuan, tapi mohon maaf, misalkan kalau tidak patuh ini sangat tidak dianjurkan atau sangat tidak disarankan karena apa? Ini akan menimbulkan kerugian kepada wajib pajak itu sendiri, baik orang pribadi maupun perusahaan. Karena kenapa? Karena nanti setelah nanti timbulnya pemeriksaan, pasti ada hal-hal yang memang ada temuan-temuan yang mungkin nanti, mohon maaf atas temuan-temuan tersebut akan memberatkan wajib pajak. Misalkan adanya kurang bayar, denda keterlambatan, SKPKB gitu kan, SKPKBT. Kalau lebih bayar alhamdulillah atau nihil, tapi kalau sampai kurang bayar atau kurang bayar tambahan itu yang akan merugikan uh, Bapak Ibu atau wajib pajak yang bersangkutan. Cara menghitung pajak. Bagaimana cara menghitung pajak? Ini nanti eh, tarif PPh pasal 17 ya. PPh pasal 17 untuk tarif pajak orang pribadi ini progresif ya, ada lapisannya. Lapisan terbaru ya, sebelumnya 4 lapisan sampai 30%. Tapi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan menambah satu lapisan dengan tarif yang lebih tinggi, 35%. Dan merubah penghasilan kena pajaknya untuk lapisan pertama dari 50 juta sebelumnya sekarang menjadi 60 juta. Baik, Ibu sampaikan yang berlaku sekarang ya, saat ini untuk tarif pajak orang pribadi ada 5 lapisan. Bagaimana, berapa aja? Yang pertama 0 sampai 60 juta itu tarif pajaknya 5%. Yang kedua, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%. Di atas 5 miliar itu 35%. Itu lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan di dalam tarif umum ini untuk pasal 17 untuk orang pribadi tadi lapisannya. Untuk badan 22% ya. Tapi badan itu sebetulnya yang umum 22%, tapi menurut undang-undang penghasilan badan itu ada 3 lapisan. Mungkin nanti ini akan dibahas pada pajak penghasilan badan. Sekarang kita fokus ke pajak penghasilan orang pribadi terlebih dahulu. Selain tarif pajak umum, ada tarif pajak khusus atau tersendiri atau final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 15. Nah, nanti di sini penurunan tarif pajak sebesar 3% bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka atau PT yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi untuk PPh Badan ini ada fasilitas pasal 31E. Fasilitasnya seperti apa, Bu? Nah, Ibu tadi udah sampaikan sepintas, pengurangan 50% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilannya atau PKP-nya 5 miliar. 5 miliar pas berapa tarif pajaknya? Silakan Bapak Ibu.
Barusan Ibu sampaikan tarif pajak lapisan tarif. Sekarang Ibu tanya bagaimana kalau wajib pajak orang pribadi tersebut penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 5 miliar. Berapa tarifnya? 5 miliar pas. 5 miliar pas berapa tarif pajaknya? Silahkan anak-anak, Bapak Ibu. Diingat, diingat, dilihat kalau 5 miliar PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Ya Pak Marco boleh. Pak Marco luar biasa ini. Pengalaman jadinya. Oh Pak Marco, siap. Itunya mic-nya terkendala ya Pak? Dia gemau, Bu. Kalau Oh di siap. Angkanya 1.444.000.000 ya. Tarifnya berapa Pak? Kalau 5 miliar itu tarifnya. tarifnya kena di yang 30%. Ya, oke ya. Yang ambil yang 30 ya, Pak ya. Baik, betul, Pak. Pak Marco sudah berpengalaman, jadinya lebih expert. Betul ya, kalau 5 miliar berarti masuk ke lapisan tarif 30%. 5 miliar satu baru 35%. Boleh, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait lapisan tarif atau perhitungan tarif untuk wajib pajak orang pribadi? Silakan. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, angsuran PPh pasal 25. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Angsuran PPh pasal 25. Menurut pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan ya, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Ini kita bisa lihat, ini dikurangi tadi pajak penghasilan dipotong atau dipungut. Ini nanti ada Bapak Ibu mungkin nanti sudah mempelajari potput ya, materi potput, potong dan pungut. Di dalam materi potput atau potong pungut itu ada PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Nanti dikurangi potput PPh pasal 22 dan 23 dan juga dikurangi pajak penghasilan yang terutang yang telah dibayarkan di luar negeri yaitu PPh pasal 24. Terus dibagikan dengan jumlah bulan dalam satu tahun yaitu 12 bulan. Maka ini akan menjadi angsuran tahun berjalan PPh pasal 25. Sini kita lihat pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan, sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan, PPh pasal 25 bulanan terakhir dari tahun pajak yang lalu atau bulan Desember. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Kan kita mungkin kalau yang sudah bekerja ya, yang sudah terbiasa membuat laporan pajak badan tahunan itu untuk wajib pajak badan terakhir lapor kapan ya Bapak Ibu? Badan. Ada yang tahu pelaporan wajib pajak badan tahunannya kapan, tanggal berapa untuk badan? Untuk badan kapan, orang pribadi kapan? Silakan. Boleh dibantu. Kalau orang pribadi mungkin Maret tahun berikutnya. Siap. Maret, akhir Maret, 31 Maret ya Pak Alvin, Mas Ya, Alvin Maret ya. tahun berikutnya. Siap. Kalau badan, April tahun berikutnya. ya siap. Terima kasih Mas Alvin. Betul ya. Kalau orang pribadi adalah akhir Maret atau 31 Maret. Sedangkan untuk badan atau perusahaan adalah 30 April paling lambat untuk pelaporan pajaknya. Maka
kembali ke materi. Di sini disampaikan Bu bagaimana kalau PPh masa Januari, Februari, Maret bulan berikutnya, tahun berikutnya, tapi kita kan belum lapor pajaknya. Kalau belum lapor pajaknya, maka di sini disampaikan PPh pasal 25 bulan menggunakan PPh perhitungan PPh pasal 25 terakhir dari tahun pajak yang lalu atau bulan Desember. Baru setelah kita mengeluarkan atau melaporkan SPT tahunannya, kita menggunakan perhitungan yang baru untuk angsuran PPh pasal 25-nya. PP pasal 25 ayat 6 dan 7. Kita masuk ke ayat 6 dulu. DJP, Direktorat Jenderal berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran dalam hal wajib pajak. Pertama, berhak atas kompensasi kerugian ya. Wajib pajak boleh mengkompensasi kerugian maksimal 5 tahun. Kedua, memperoleh penghasilan tidak teratur. Silahkan. Ketiga, SPT tahunan disampaikan setelah lewat batas waktu. Jadi kalau SPT tahunan disampaikan setelah lewat batas waktu, ini yang menghitung atau menetapkan perhitungan angsurannya DJP melalui DJP ya, berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran dalam hal wajib pajak atas kompensasi kerugian, penghasilan tidak teratur setelah melewat batas waktu, memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Boleh tidak, Bu? Boleh. Biasanya maksimal sampai dengan bulan Juni, dikasih batas waktu perpanjangan 2 bulan. Membetulkan SPT tahunan yang mengakibatkan angsuran lebih besar. Terjadi perubahan keadaan usaha. Ini untuk pasal 6. Ayat 6 ya. Lanjut untuk PP pasal 25 ayat 7. Menteri Keuangan. Kalau tadi DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 7, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memuat laporan keuangan berkala. Selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi, ya. Nah, di sini merupakan kewenangan dari DJP dan Menteri Keuangan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan mulai dihitung itu dari mulai pajak terhutang ya. Tadi bagaimana cara memperoleh pajak terhutang untuk orang pribadi itu ada beberapa step. Dari mulai eh, pajak penghasilan, nanti dikurangi dengan pengurang-pengurangnya, nanti didapat penghasilan neto, mohon maaf, nanti dapat penghasilan brutonya berapa. Setelah dapat penghasilan bruto, nanti dikurangi dengan PTKP, nanti mendapat penghasilan kena pajaknya, baru nanti dihitung dengan tarifnya. Setelah tarif dapat PPh terhutang. Setelah dapat PPh terhutang, maka dikurangi dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya ada beberapa pasal ya, 21, 22, 23, 24, dan 25, serta 26 bagi wajib pajak luar negeri. Kita akan lihat pasal 28A itu lebih bayar, pasal 29 kurang bayar. Di dalam pasal 28A itu kalau terjadi lebih bayar, sedangkan kurang bayar terdapat di pasal 29. Setelah kita hitung, maka kita buat SPT tahunannya untuk dilaporkan. Tadi Ibu sedikit sudah singgung terkait fasilitas pasal 31E. Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 beserta perubahannya. Sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 terkait Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan. Di sini disampaikan bahwa pasal 31E itu terkait dengan wajib pajak badan yang mendapat fasilitas 50% dari tarif sebagaimana pasal 17 itu bagi
wajib pajak badan yang omsetnya atau penghasilannya sampai dengan 50 miliar. Antaranya di atas 4,8 miliar, maksimal 50 miliar. Maka atas perhitungan penghasilannya atau perhitungan pajaknya boleh atau dapat pengurangan tarif 50% dari tarif yang seharusnya dibayar. Nanti ada perhitungannya tersendiri ya, Bapak Ibu, bagaimana cara menghitung tarif 50%-nya. Nah, perhitungannya untuk perhitungan fasilitas 50% ini, insya Allah nanti akan dibahas pada materi penghasilan badan, wajib pajak badan. Masuk ke penegasan atas pelaksanaan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Lembar perhitungan fasilitas pasal 31E ayat 1 dapat dilampirkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan. Apabila nanti Bapak Ibu perusahaannya penghasilannya antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka boleh menggunakan fasilitas 31E ini. Angsuran PP pasal 25 sama dengan tarif pasal 31E ayat 1. Bagaimana? Nanti yang omsetnya di bawah 4,8 tarifnya 11%. Tapi omsetnya di atas 4,8 tarifnya adalah 22%. Nanti ada cara perhitungannya ya. Perhitungan untuk pasal 31E sendiri ini menggunakan self assessment, yaitu pemerintah mempercayakan kepada wajib pajaknya untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri. Untuk perhitungan PPh terhutang atas pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak ini bersifat tidak final ya, pasal 31E ini ya. Dan bukan merupakan pilihan, boleh menggunakan atau tidak. Karena sudah ketentuan omset di atas 4,8 di bawah 50 miliar ini menggunakan perhitungan tarif pasal 31E. Dan subjek pajaknya merupakan subjek pajak dalam negeri. Kita lihat bahwa semua penghasilan kegiatan usahanya dan luar kegiatan usaha. Maksudnya usaha pokok dan usaha sampingannya itu silahkan dimasukkan. Setelah dikurangi dengan retur-retur, pengurangan penjualan dan sebagainya. Sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari Indonesia dan luar Indonesia. Baik penghasilan final maupun penghasilan tidak final atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Baik, Bapak Ibu silahkan. Untuk penghasilan pasal 25, PPh pasal 25 atau angsuran. Angsuran PPh pasal 25, Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan. Mangga, mangga silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan. Sok, silahkan boleh dari pengalaman Bapak Ibu atau mungkin di pekerjaannya dan sebagainya silahkan. Untuk angsuran PPh pasal 25 ya. Ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau belum ada Ibu lanjutkan ya.
ke materi berikutnya terkait pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Nah, tadi kita masuk ke norma perhitungan. Di norma perhitungan itu tarif kali bruto. Nah, kita akan coba nih ya, kita akan lihat untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu. Objek pajaknya apa saja nih, Bu? Objek pajaknya, kita lihat peredaran bruto atau omset dari usaha tidak melebihi dari 4,8 miliar setahun. Jadi, brutonya atau omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar satu tahun. Itu syaratnya. Kalau bukan objek pajak, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalkan apa? Dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final. Misalkan apa? Sewa rumah, jasa konstruksi, pajak penghasilan usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah ya, serta penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Penentuan peredaran bruto tertentu bagaimana? Ini merupakan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun, dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto usaha termasuk peredaran bruto cabangnya. Bagaimana dalam hal wajib pajak orang pribadi suami istri yang berstatus pisah harta dan MT peredaran brutonya ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto suami dan istri. MT ini menghendaki atau menjalankan kewajiban perpajakan sendiri ya. Maksudnya istrinya. Kan istri itu ada yang sudah bekerja. Kalau bekerja biasanya mereka eh, bukan biasanya tentunya punya penghasilan sendiri. Nah, penghasilannya itu mau digabung atau tidak sama suaminya untuk pelaporan pajaknya. Boleh juga sendiri ya, digabung juga boleh. Subjek pajak dan jangka waktu pemanfaatan. Orang pribadi jangka waktu 7 tahun. Kalau untuk badan usaha, PT 3 tahun, CV, firma, koperasi, BUMDes bersama per, apa perguruan tinggi orang pribadi, jangka waktunya 4 tahun. Perseroan terbatas orang pribadi ya. Ini 4 tahun. Ini merupakan subjek pajak ya. Sedangkan bukan subjek pajak untuk peredaran bruto adalah wajib pajak yang memiliki ketentuan umum pajak penghasilan dengan menyampaikan surat terlebih dahulu ke KPP ya, menggunakan tarif PPh pasal 17 atau pembukuan. Wajib pajak yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan 31A. BUT bentuk usaha tetap, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Menyerahkan jasa sejenisnya dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, untuk jangka waktu di sini ditentukan sejak terdaftar terhitung di KPP ya. Kalau untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa atau milik bersama, dan PT orang pribadi yang terdaftar sebelum peraturan pemerintah berlaku terhitung sejak tahun 2022. Kalau ketentuan peralihan wajib pajak lama, yaitu Peraturan Pemerintah 23 melanjutkan jangka waktu PP nomor 23. Ini untuk ketentuan subjek pajak dan bukan subjek pajak.
Kita lanjutkan untuk PPh terutangnya nih. Bagaimana pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Dicatat, tarifnya itu 0,5%. 0,5% dari brutonya. Khusus wajib pajak orang pribadi atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan PPh. Ini dihitung kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ini mulai kapan? Ini mulai tahun 2022. Ini untuk wajib pajak orang pribadi ya. Bagaimana cara pelunasan pajaknya? Bapak Ibu buat ID billing kalau sekarang. Nah, setelah itu Bapak Ibu setor sendiri, bayar sendiri, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Wajib mengajukan surat kuasa. Kalau enggak ya sudah, enggak usah ya. Bagaimana amanat ketentuan lebih lanjut yaitu tentang tata cara pemberitahuan memilih atau dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Yang kedua, tata cara penyetoran, pemotongan, pemungutan pajak penghasilan. Yang ketiga, tata cara permohonan dan penerbitan surat keterangan. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ini terkait peredaran bruto, Bapak Ibu. Silahkan, ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjutkan ke selanjutnya, yaitu terkait natura dan kenikmatan. Bu, kalau misalkan lewat jangka waktunya gimana, Bu? Jangka waktu apa, Pak? Contohnya? Yang tadi kan orang pribadi 7 tahun, Ya, 3 tahun. ya. Kalau misalkan sudah lewat waktunya, biar ini harus kembali perhitungannya kan ada. Kalau misalkan biasanya begini, Pak, kadang kan peraturan pemerintah itu sebelum lewat masa waktu sudah berubah. Nah, sekarang kalau misalkan sudah lewat masa waktu bagaimana, Bu? Itu kembali ke perhitungan normal, Pak. Normal di sini kalau normal berapa? Kalau misalkan PPh pasal 17 berapa? Kalau misalkan normal kembali wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi misalkan tarifnya menggunakan pasal 17. Pasal 17 itu eh, ada beberapa lapisan tadi kalau untuk orang pribadi 5 lapisan. Tapi kalau untuk badan kembali lagi usaha dia punya usaha kembali ke perhitungan pasal 17 di mana ada yang di bawah omset 4,8 itu 11%, di atas 4,8 sampai dengan 50 miliar itu ada fasilitas 50% dan 22%. Tapi kalau di atas 50 miliar itu tarifnya langsung dikalikan dengan 22%. Harusnya kembali normal seperti perhitungan kembali ke perhitungan semula. Kalau wajib pajak orang pribadi ada 5 lapisan, kalau untuk wajib pajak badan ada 3 lapisan. Seperti itu, Pak Marco. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, yang lain silahkan. Tapi biasanya, Pak, sebelum habis sudah ada perbaharuan. Biasanya. Karena kan mungkin seperti kita ketahui, regulasi pajak ini seringkali eh, pembaharuan ya, berubah. Seperti misalkan kemarin DJP itu kan baru 1 tahun mau ke 2 tahun itu kan sudah dirubah dengan Cortex. Nah, Cortex ini kan baru nih, baru diberlakukan di tahun 2025 ini, di mana juga untuk Cortex itu sendiri masih banyak kendala-kendalanya, masih dalam perbaikan-perbaikannya. Kita nggak tahu nih untuk Cortex ini kan asumsinya terintegrasi ya, sistem perpajakan yang terintegrasi untuk seluruh divisi di perpajakannya. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau dulu kan antara pemeriksaan, pembayaran, dan pelaporan itu terpisah. Berdasarkan informasi yang Ibu terima dari DJP ya. Nah, sekarang itu mereka divisi pemeriksaan, divisi pembayaran, divisi pelaporan itu sudah terintegrasi. Jadi otomatis sudah link semua datanya. Ah, dari wajib pajak masing-masing dan wajib pajak pun
datanya otomatis juga. Kalau misalkan sudah ada bukti potong dari perusahaan atau misalkan dari PT manapun atau dari wajib pajak manapun itu langsung terlink atau masuk langsung ke data wajib pajak yang bersangkutan. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo, silahkan ada lagi. Untuk peredaran bruto ini, sebelum Ibu lanjutkan ke natura dan kenikmatan ya. Karena untuk natura dan kenikmatan ini kebanyakan sih di perusahaan-perusahaan itu tidak dimasukkan sebagai penghasilan ya, karena sah bentuknya dalam seragam, bentuk makanan, bentuk rekreasi gitu kan. Nah, itu bagaimana? Kembali sebetulnya pandai-pandainya perusahaan untuk eh, menyimpan atau mengolah, meramu datanya sehingga data tersebut tidak menjadi suatu temuan. Boleh atau tidak, Bu? Secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh semua penghasilan dalam bentuk dan nama apapun harus dijadikan, disatukan sebagai unsur dari penghasilan. Kita lanjutkan ya, kalau belum ada ya. Untuk tadi sudah ada dari Pak Marco, satu pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan lain, Ibu lanjutkan dengan perpajakan atas natura dan atau kenikmatan. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah bekerja sudah tidak asing lagi natura dan atau kenikmatan. Ah, ini ada yang taxable atau taxable dan non taxable. Objek pajak dan bukan objek pajak atau non objek pajak. Nah, natura yang objek pajak itu yang bagaimana? Yang berupa imbalan barang. Misalkan pemberian mobil X dinas itu merupakan objek pajak. Kalau natura, kalau kenikmatan apa? Imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Dapat fasilitas mobil dinas. Bu, apa bedanya yang di atas sama yang di bawah natura atau kenikmatan? Natura itu tadi diberi mobil. Bentuknya ada, wujudnya ada. Ada mobil dinas. Nah, itu kan dikasih pemberian mobil X dinas gitu kan. Kalau kenikmatan itu nggak ada wujudnya, tapi fasilitas. Fasilitas di sini dapat mobil dinas. Diberikan fasilitas mobil dinas. Itu juga kan merupakan eh, bagian dari penghasilan atau pendapatan menurut pajak ya. Nah, ini diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa. Jadi, natura atau kenikmatan ini diberikan keterkaitannya atau hubungannya dengan pekerjaan atau jasa. Jadi ada keterkaitannya, ada hubungannya. Jadi tidak serta-merta ya, entah kasihan dan sebagainya itu tidak bisa. Atau mungkin ada hubungan pribadi, kedekatan pribadi itu juga tidak bisa. Tapi profesionalisme atau kaitan semua dengan pekerjaan, maka itu boleh dijadikan objek pajak. Selanjutnya bagaimana yang non-objek atau non-taxable? Yang bukan objek pajak. Kita lihat yang bukan objek pajak itu yang bagaimana? Yang pertama, makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Itu bukan objek pajak. Ini diberikannya kepada seluruh pegawai. Baik makanan, bahan minuman bagi seluruh karyawan. Misalkan apa? Seluruh karyawan PT ABC mendapatkan makan siang atau catering. Itu bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, natura kenikmatan di daerah tertentu. Maksudnya apa, Bu? Misalkan Bapak Ibu, misalkan tadi di daerah tertentu ada cabangnya, PTA ada cabangnya. Di daerah tertentu, daerahnya terpencil, maka disediakan makan siang gratis.
Nah, kalau nggak makan disediakan makan, karyawan susah dapat makannya. Ah, maka dari itu juga bukan merupakan objek pajak atau diberikan rumah dinas. Itu juga non-objek. Kenapa? Di daerah tertentu susah, nggak ada apa terpencil atau disediakan mes gitu kan. Maka itu bukan merupakan objek pajak karena daerah tertentu yang memang dengan berbagai kebijakan bahwa kalau tidak disediakan oleh perusahaan, kalau tidak diberikan fasilitas oleh perusahaan, maka apa karyawan tersebut akan terkendala kesulitan. Nah, itu juga bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, natura kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Nah, itu juga bukan merupakan objek pekerjaan. Tadi, keharusan pekerjaan seperti apa? Misalkan, seluruh karyawan wajib menggunakan seragam. Jika karyawan tidak menggunakan seragam, misalkan, akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Nah, itu juga bukan merupakan objek pajak. Natura atau kenikmatan dari APBN, APBD, dan desa, daerah dan desa. Nah, apabila eh, natura atau barang atau kenikmatan fasilitas itu yang diperoleh dari APBN, anggaran belanja negara dan daerah serta desa, itu juga bukan merupakan objek pajak. Yang kelima, ada natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Contohnya apa, Bu? Misalkan dapat uang penggantian pulsa. Misal 100.000 satu bulan. Nah, itu juga bukan merupakan objek pajak. Nah, di sini biaya natura atau kenikmatan dapat dibiayakan atau deductible. Ini biaya natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible sepanjang merupakan biaya untuk 3M. Tadi kembali, pokoknya Bapak Ibu jangan terlepas dari 3M. Menghasilkan, memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Atas 3M itu, atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 3M tersebut, itu merupakan deductible expense atau biaya yang boleh dikurangkan. Bu, sorry mau nanya. Ya, boleh, boleh Pak, monggo. Tadi Silakan. yang kenikmatan itu salah satunya fasilitas mobil dinas. Ya, Kan mobilnya atas nama kantor dong tandanya, betul ya? ya. Terus aku mau nanya, tandanya kalau misalkan perusahaannya ini perusahaan taksi gitu, kan Mm-mm. semua karyawannya dapat mobil tuh, mobil buat operasional. Mm-mm. Apakah itu juga taxable atau termasuk yang non taxable tadi yang karena untuk apa usaha itu gitu loh. Ya, baik Pak Marco. Terima kasih nih, bagus pertanyaan. Untuk mobil taksi lah, contoh misalkan Bluebird ya Pak. yang yang terkenal, perusahaan jasa transportasi. Ah, kita luruskan dulu pertanyaannya. Maksudnya saya takutnya salah menangkap dari pertanyaan Pak Marco. Tadi Pak Marco sampaikan mendapat fasilitas mobil dinas. Yang Bapak pertanyakan itu seperti driver-driver yang mengendari mobil taksinya atau mobil operasionalnya atau bagaimana nih Pak Marco? Betul, saya bertanyanya yang driver-driver ini kan dapat mobil taksinya nih, apakah Ya. mobil taksi ini masuknya taxable atau non taxable gitu? Ya, baik. Yang dimaksud dengan fasilitas mobil dinas di sini, kita harus garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan fasilitas mobil dinas di sini adalah mobil yang digunakan untuk operasional kendaraan, tapi bukan untuk usaha, Pak. Maksudnya seperti apa, Bu? Kalau kita perusahaan jasa transportasi, berarti mobil taksi-taksi yang dipegang oleh driver itu adalah mobil operasional untuk memperoleh pendapatan. Betul tidak, Pak Marco? Betul. Dia,
Iya, dia itu bukan mendapatkan fasilitas, tapi memang kewajibannya driver itu membawa kendaraan tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Yang dimaksud dengan fasilitas mobil dinas di sini adalah contoh direksi. Direksi kan bukan driver. Tapi untuk kegiatan usahanya, mohon maaf, untuk kegiatan operasionalnya, seorang direksi diberikan fasilitas mobil dinas untuk kebutuhan mobilnya, mobilitasnya entah untuk meeting, entah untuk mohon maaf untuk meeting, untuk keluar dalam artian perjalanan dinas gitu kan. Maka dia diberikan oleh perusahaan itu fasilitas mobil dinas atau mungkin selevel direksi berbeda-beda dari setiap perusahaan. Mungkin ada sampai ke manajer ya. Manajer dapat fasilitas mobil dinas. Level manajer ke atas dapat fasilitas mobil dinas untuk operasional. Di garis bawahi ya, untuk operasional mobil dinasnya tersebut. Bukan untuk jalan-jalan, jalan-jalan keluarganya dan sebagainya. Tapi benar-benar fasilitas mobil dinas tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Ada dua. Mobil operasional atau fasilitas mobil dinas itu yang diberikan kepada karyawan pejabat tertentu biasanya ya, biasanya kan pejabat atau karyawan tertentu yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Tidak semua karyawan mendapatkan fasilitas mobil dinas gitu kan, kecuali tadi driver itu bukan fasilitas, itu tugas. Tugas seorang driver mengoperasikan atau membawa kendaraannya untuk mendapatkan penghasilan. Dia bukan fasilitas, tapi memang job desk-nya gitu kan. Jadi kita bedakan. Nah, fasilitas mobil dinas itu biasanya yang diberikan kepada pejabat tertentu yang ditentukan oleh masing-masing perusahaannya berbeda. Hanya CEO-nya saja yang dapat fasilitas mobil dinas atau direksinya atau direkturnya saja atau mungkin sampai level manajer. Manajer dari perusahaan tertentu dapat fasilitas mobil dinas. Mobil dinas itu ada dua, ada yang dibawa pulang dan ada yang tidak dibawa pulang. Biasanya kalau dibawa pulang, atas penyusutan mobil dinas tersebut tidak boleh dibebankan sekaligus atau tidak boleh dibebankan semuanya ke perusahaan, karena sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi seperti itu, Pak Pak Marco. Jadi berbeda. Maksud dinas di sini, fasilitas dinas di sini adalah fasilitas yang memang apa benar-benar digunakan oleh perusahaan untuk apa menjalankan operasionalnya dan tidak semua kalangan atau karyawan memperoleh fasilitas tersebut. Jadi biasanya hanya kriteria-kriteria tertentu. Seperti itu, Pak Marco.